Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Arif Prayoga. Kita bertemu pada pertemuan kedua pada mata kuliah Perencanaan Pendidikan. Pada pembahasan kita kali ini akan mengupas tentang wawasan dasar pendidikan, manajemen pendidikan, dan perencanaan pendidikan. Untuk selanjutnya mungkin ini adalah pengantar. Yang pertama kita akan membahas sedikit tentang pendidikan itu sendiri dan juga amanat pendidikan dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya nanti masuk pada ranah manajemen pendidikan Islam, lalu ke lembaga pendidikan Islam, diantaranya ada madrasah, pesantren, perguruan tinggi keagamaan Islam dan Islam negeri ya, dan juga swasta, dan juga lembaga pendidikan yang bercorak keagamaan. Lalu nanti kita akan lebih dalam, setidaknya Bapak akan memberikan pengantar tentang apa itu perencanaan pendidikan, tapi mungkin tidak akan terlalu panjang lebar karena nanti juga akan dibahas di penyaji selanjutnya. Untuk yang pertama kita akan bahas pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bab 13 pendidikan tentang pendidikannya dan kebudayaan pada pasal 31 sebenarnya ada 5 poin ya, ada 5 poin, hanya mungkin Bapak akan bahas 4 poin dan yang menjadi urgensi penting dan ini juga menjadi pedoman dalam proses pendidikan di Indonesia. Yang poin 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, wajar Dikdas ini itu sampai ke SMA ya. Jadi SD, SMP, SMA itu dibiayai oleh negara kalau karena ada BOS ya, karena ada BOS. Nah, itu adalah bentuk dari pembiayaan negara untuk membiayai lembaga dan juga untuk memberikan pembiayaan untuk peserta didik. Selanjutnya poin ketiga yaitu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Nah, yang sebelumnya kita bahas ya, sistem pendidikan nasional ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang UU Sisdiknas ya, Sistem Pendidikan Nasional. Itu adalah turunan dari Undang-Undang Dasar 1945 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya pada poin keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Nah, ini untuk pembiayaan sendiri juga sudah diatur ya 20% ya dari anggaran RAPBN ya dan RAPBD seperti itu. Next. Kita akan masuk pada perencanaan pendidikan itu sendiri. Saya mengutip si Baby di sini tentang perencanaan pendidikan, yaitu suatu usaha melibatkan suatu usaha untuk melihat ke masa depan dalam hal menentukan kebijakan. Di sini ada forecasting ya. Di sini ada forecasting, kebijakan, prioritas, dan biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk mengembangkan potensi dalam sistem pendidikan nasional, memenuhi kebutuhan bangsa dan peserta didik yang dilayani oleh sistem pendidikan. Nah, ini adalah teori yang dikembangkan pada ranah atau pada lembaga ya, pada lembaga dan juga pada negara berkembang. Lalu selanjutnya, nah karena kita konteksnya itu Wahyu Memandu Ilmu ya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini juga bentuk pengkajian bagaimana perencanaan dalam perspektif Al-Quran
Bisa nanti teman-teman baca dan buka juga secara tekstual. Di sini Bapak kutip Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, lalu apa tafsirannya seperti apa? Dari Al-Ghazali menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut. Bahwa manusia diperintahkan untuk memperbaiki dirinya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana proses kehidupan manusia tidak boleh sama dengan kehidupan yang sebelumnya atau kemarin. Di samping itu, kata perhatikanlah menurut Imam Al-Ghazali itu mengandung makna bahwa manusia harus memperhatikan dari setiap perbuatan yang dia kerjakan, serta harus mempersiapkan atau merencanakan untuk selalu berbuat yang terbaik demi hari esok. Itu secara tafsiran dari Imam Al-Ghazali. Selanjutnya, perencanaan ini yaitu suatu kegiatan untuk menetapkan aktivitas yang berhubungan dengan pertanyaan berikut ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa atau sudah paham tentang 5W1H dalam bahasa Indonesia, dalam kaidah bahasa Indonesia, di sini juga kita bahas ya. Yaitu ada what, apa yang akan dilakukan, lalu why, mengapa hal tersebut dilakukan. Dan selanjutnya siapa, ya siapa yang akan melakukannya, where, di mana akan melakukannya, when, kapan perencanaan itu akan dilaksanakan, how, bagaimana melakukannya. Nah, ini adalah rumus ya, rumus lebih sederhana sebenarnya 5W1H ini, dan juga mudah diingat. Oke, next. Nah, di sini tujuan perencanaan pendidikan ini secara umum saja ya, tapi nanti juga akan lebih dibahas ya, lebih detail oleh kelompok penyaji selanjutnya. Yang pertama, standar pengawasan pola perilaku pelaksanaan pendidikan. Jadi SOP ya, SOP pengawasan dari perilaku dari pelaksanaan pendidikan. Jadi tidak akan keluar jalur yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, untuk meminimalkan terjadinya beragam kegiatan yang tidak produktif dan tidak efisien. Di sini, kalaupun misalnya ada hal-hal yang tidak produktif atau tidak efisien, itu sudah terproyeksikan dalam proses perencanaan. Seperti itu. Selanjutnya, menyerasikan dan memadukan beberapa sub pekerjaan. Karena kita tahu dalam sebuah lembaga atau di lembaga pendidikan, itu juga ada beberapa hal kompleks yang perlu diselaraskan ya. Ada beberapa sub pekerjaan itu juga yang memang harus dipadukan satu sama lain. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran secara menyeluruh atau integral ya, dan khusus secara spesifik tentang jenis kegiatan atau pekerjaan. Ya, misalnya pekerjaan wakil kepala sekolah atau wakil kepala madrasah bidang kurikulum, bidang kesiswaan, lalu bidang-bidang yang lainnya itu memiliki spesifikasi tersendiri ya secara pekerjaan, dan itu perlu perencanaan yang matang. Lalu untuk mengetahui beragam peluang, hambatan, tantangan, dan kesulitan, perlu di dalam proses perencanaan ini itu ada juga forecasting ya. Lalu ada analisis SWOT. Kalau dalam perencanaan strategi itu ada analisis SWOT, jadi analisis internal dan analisis eksternal. Next, dan selanjutnya yang terakhir itu mewujudkan kegiatan pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan sistematis. Jadi agar pelaksanaan pendidikan itu bisa berjalan sampai ke goal yang diharapkan, itu juga perlu adanya perencanaan yang matang, perencanaan yang optimal. Oke, selanjutnya ruang lingkup dari perencanaan ini sendiri yang sebelumnya pernah Bapak bahas ya, ada tiga ya, ada tiga ruang lingkup. Yang pertama ada perencanaan secara makro, ini
di level nasional ya, di level kementerian itu secara perencanaan strategisnya. Lalu masuk pada perencanaan meso. Perencanaan meso ini yaitu pada level regional atau lokal. Nah, di sini bisa di tingkat sub misalnya direktorat seperti itu, dan juga di tingkat koordinator wilayah, Korwil seperti itu, atau Kanwil. Selanjutnya masuk pada perencanaan mikro, ya ini sifatnya lebih ke institusional. Jadi perencanaan pada satuan pendidikan yang nantinya akan yang secara detail akan kita coba ekstrak menjadi sebuah, ada dua kelompok yang akan membahas tentu tentang perencanaan pada lembaga pendidikan atau pada lembaga satuan pendidikan. Oke, next selanjutnya. Nah, ini mungkin kita juga harus pahami RPJP ya, RPJP Negara Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Panjang dari Kementerian Pendidikan Nasional ya. Ada beberapa tahap, ada 4 tahap ya, per 5 tahun ini ya. Jadi per 5 tahun, yang pertama dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 ya, 5 tahun ini berfokus pada peningkatan kapasitas dan modernisasi. Jadi pada tahun ini itu memang salah satu kendalanya dalam pemerataan pendidikan di Indonesia ya, karena kan kita tahu Indonesia ini secara geografis itu terletak dari berbagai pulau juga ya, jadi agak memiliki kendala dalam proses pemerataan ya. Lalu dan juga di sini perlu adanya modernisasi ya, sistem dan jaringan informasi menggunakan ICT atau TIK ya. Jadi karena luasnya wilayah Indonesia itu belum juga terjangkau, bukan hanya oleh jaringan, tetapi juga oleh listrik ya. Bahkan di beberapa wilayah ada yang masih belum ada listrik, jangankan jaringan seperti itu. Nah, di sini ya. Terus di sini juga digencarkan untuk modernisasi dengan menggunakan TIK tadi ya. Dengan menerapkan ya, mulai menerapkan misalnya pendataan secara elektronik seperti itu melalui portal atau website kementerian. Lalu selanjutnya pada tahun ini secara tema pokok pembangunan pendidikan nasional ini itu berkonsentrasi pada kapasitas dan modernisasi untuk mendukung program pemerintah. Jadi tadi kan ya berbasis digitalisasi lah ya. Di tahun ini mulai awal start untuk mendigitalisasi. Selanjutnya juga untuk peningkatan dan juga untuk menurunkan angka buta huruf ya. Buta huruf ini mungkin untuk teman-teman yang sekarang sudah bergabung ya sebagai mahasiswa, ini nggak tahu ya usia berapa tahun nih. Apakah sudah lahir kah atau ternyata baru berapa tahun gitu kan, ini awalan lah. Selanjutnya di 2010 sampai 2015 periode ini itu penguatan pelayanan. Jadi ditekankan pada pembangunan penguatan pelayanan, dan di sini itu sasaran dan program-program kerjanya itu terkait harus mampu menjawab tuntutan mutu dari kapasitas pendidikan yang semakin besar, karena kan di sini juga ada desentralisasi ya, ada desentralisasi ke wilayah-wilayah, dan juga perlu peningkatan pelayanan atau mutu dari pendidikan itu sendiri. Lalu ada juga akuntabilitas publik yang semakin transparan. Lalu tema mutu layanan ini akan menciptakan para penggerak pembangunan menuju visi misi negara ya, seperti itu. Selanjutnya di 2015 sampai 2020 itu daya saing regional ya. Daya saing regional ini mulai meningkatkan pada kompetitif ya, daya kompetitif. Salah satu elemen pada deklarasi visi pendidikan nasional itu tahun 2025 yaitu adalah kompetitif ya pada tingkat global ya, ASEAN lah.
Oleh karena itu, pada periode pembangunan 2015 sampai 2025 ini, itu difokuskan pada kualitas pendidikan yang memiliki daya saing regional pada tingkat ASEAN terlebih dahulu ya untuk tingkat regional ini ya. Selanjutnya, sasaran-sasaran untuk pembangunan yang melandasi kebijakan strategik pada periode ini itu meliputi terbentuknya dan beroperasinya sistem layanan dengan standar tingkat ASEAN. Banyak juga yang mulai peningkatan akreditasi secara internasional seperti itu. Kalau dulu itu ada sekolah berstandar internasional ya kalau dulu, tapi seiring berjalannya waktu ada kebijakan baru dan itu dihapuskan waktu itu. Oke, selanjutnya di 2020 sampai 2025 sampai sekarang ya. Sekarang itu daya saing internasional. Nah, pada periode ini percepatan informasi semakin tinggi, lalu juga kita tidak hanya menghadapi persaingan internasional yang ada juga MEA. Sebenarnya MEA itu juga dari sudah hype dari tahun-tahun sebelumnya ya, dari dulu ya. Lalu juga efek dari Internet of Things ya. Jadi letak geografis itu tidak menjadi sebuah hambatan, kita bisa berkomunikasi dengan luar ya, dengan luar wilayah Indonesia, dan juga sekarang disediakan banyak disediakan pendidikan-pendidikan luar negeri yang bahkan sekarang sudah berbasis cyber ya. Kita tidak tahu untuk 5 tahun ke depan dari 2020 sampai 2025 itu ini beban besar ya, beban besar di tengah juga banyaknya tuntutan zaman, lalu juga permasalahan-permasalahan sekarang sedang pandemi ya. Sekarang ternyata ada permasalahan baru yaitu pandemi, adanya mungkin ada isu-isu terbaru ya tentang misalnya learning loss seperti itu. Ini menjadi tantangan untuk kita para generasi untuk teman-teman ya generasi Z ya yang akan menjadi calon manajer atau pendidik atau leader juga di masa yang akan datang untuk bisa melanjutkan visi tersebut ya. Rencana strategik ini berdaya saing di internasional sesuai juga dengan visi dari lembaga kita ya dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu kompetitif dan berdaya saing di ASEAN. Oke, next. Nah ini ya. Ini dalam setiap 5 tahun sekali di dalamnya itu ada RPJM ya, rencana jangka menengah ya di Kementerian Pendidikan Nasional RI di 2005 sampai 2025. Di dalamnya ada 3 poin. Yang pertama itu semangatnya ya, pemerataan dan perluasan akses yang tadi sudah disampaikan ya. Lalu selanjutnya untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing ya. Tadi peningkatan mutu secara kelembagaan, juga secara output dari peserta didik itu sendiri. Dan yang ketiga itu peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik ya. Jadi pendidikan di Indonesia yang secara tata kelolanya itu baik. Nah, ini menjadi PR untuk kita ya, untuk para manajer pendidikan Islam itu untuk meningkatkan tata kelola ya, manajerial kelembagaan, lalu akuntabilitas dari segi pelayanan publik, pelaporan keuangan seperti itu, dan peningkatan citra publik khususnya juga pada citra lembaga ya, citra lembaga misalnya madrasah itu di publik itu sendiri. Nah, ini kita akan lebih detail, mungkin nanti kita juga akan praktek dalam yang akan menjadi tugas mandiri dari mahasiswa. Jadi tugas mandiri dari mahasiswa ini yaitu menyusun atau merencanakan sebuah lembaga pendidikan. Angka baiknya kita juga perlu memahami dokumen-dokumen apa saja sih yang itu berkaitan dengan perencanaan-perencanaan ya, agar teman-teman ketika nanti pun misalnya ada magang di lembaga pendidikan atau melakukan riset, itu sudah tahu dokumen apa saja sih yang berkaitan dengan perencanaan. Nah, di sini Bapak
klasifikasikan ya. Bapak klasifikasikan menjadi 4 komponen. Yang pertama ada dokumen akademik ya, ada dokumen kelembagaan, lalu ada juga dokumen lembaga lainnya. Nah, di sini untuk dokumen akademik itu ada 3 dokumen perencanaannya. Yang pertama itu ada dokumen 1 KTSP, yang di dalamnya itu ada visi, misi, tujuan lembaga atau sekolah atau madrasah ya. Lalu ada beban belajar ya, beban belajar yang itu diampu oleh oleh para pendidik dan juga yang akan diberikan kepada para peserta didik. Lalu di dalamnya juga ada kalender pendidikan di tahun berjalan, di tahun yang akan datang. Seperti itu. Selanjutnya ada dokumen 2 KTSP, itu yang memuat silabus, prota, dan promes ya. Ini sudah masuk pada perencanaan pembelajaran. Lalu yang ketiga ada dokumen 3 KTSP yang isinya memuat tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ya, RPP tiap mapel. Nah, masuk pada dokumen kelembagaan, di sini dokumen kelembagaan ada RKJM ya, ada RKJM atau RKJS. Rencana RKJMS atau RKJMM ya. Rencana kerja jangka menengah. Nah, di sini 4 tahunan kalau tidak salah ya, 4 tahunan. Nanti bisa coba diminta ke lembaga alumni ataupun manapun itu untuk menjadi sebuah sampel ya, untuk menjadi sebuah sampel dalam proses penyusunan tugas akhir dalam penyusunan perencanaan sebuah lembaga pendidikan. Nah, di sini ada banyak sekali komponen ya, dari 8 standar itu ada di dalamnya. Lalu ada RKT, rencana kerja tahunan. Jadi dalam dari RKJM ini ya diturunkan kepada RKT menjadi 1 tahunan ya. Jadi 1 tahunan itu lebih detail ya dari program-program yang ada seperti itu. Lalu selanjutnya ada Renstra, rencana strategik ya, ada Renstra. Nah, Renstra ini di dalamnya ada analisis SWOT ya, ada analisis SWOT lembaga, ada analisis internal, ada analisis eksternal. Itu nanti akan juga lebih detail dalam mata kuliah manajemen strategik ya. Lalu dokumen lainnya di sini ada RKAM atau RKAS ya, rencana kerja kegiatan anggaran madrasah. Ini rencana yang berkaitan dengan pembiayaan. Seperti itu. Jadi alokasi pembiayaan dari bos, dari juga bos pusat, bos daerah, ataupun juga pembiayaan lain seperti PIP dan sebagainya, itu juga nanti akan dilaporkan dalam proses disusun dalam rencana kegiatan anggaran madrasah dari beberapa sumber keuangan, misalnya dari sumber pembiayaan dari sumber alokasi swadaya masyarakat ataupun juga dari misalnya badan usaha milik sekolah. Ada juga rancangan program ekstrakurikuler yang nanti juga akan masuk dalam RKT sebenarnya. Dan juga rencana pengadaan barang ini sebenarnya nanti juga akan berkaitan dengan RKAM atau RKAS ya. Dan rencana pengadaan sumber daya manusia atau SDM ya. Open recruitment pendidik itu juga direncanakan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, kita akan diskusikan dalam forum diskusi. Ada sedikit kutipan ya. Ini dari yang saya baca. Rencanakan apa yang akan kamu laksanakan dan laksanakan apa yang telah kamu rencanakan. Maka niscaya dalam proses pelaksanaannya itu juga jika ada kendala itu pun sudah diperhitungkan seperti itu dan sudah kita rencanakan. Oke, terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan lanjut untuk berdiskusi dalam forum LMS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.